Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Adinda Putri Rahimia BP 014 selaku moderator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mobilitas sosial secara sederhana adalah perpindahan atau pergerakan individu, keluarga, atau kelompok dari satu posisi sosial ke posisi sosial lain dalam struktur masyarakat. Posisi sosial ini bisa berupa kelas sosial, status pekerjaan, jabatan, atau peran sosial yang menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Baiklah, saya Vivi Andriani dengan BP 012 akan menjelaskan bentuk-bentuk dari mobilitas sosial berdasarkan beberapa jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan arah perpindahan status sosial, yang itu mobilitas vertikal, di mana mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok ke tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam hierarki sosial, di mana mobilitas vertikal ini terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal naik, yaitu perpindahan status sosial ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya yaitu seorang pegawai biasa dipromosikan menjadi manajer, atau anak seorang petani menjadi dokter. Yang kedua ada mobilitas vertikal turun, yaitu berpindah status sosial ke tingkat yang lebih rendah. Adapun contohnya yaitu seorang pengusaha yang bangkrut lalu menjadi buruh, atau juga ada pejabat yang kehilangan jabatannya. Yang kedua ada mobilitas horizontal, yaitu mobilitas horizontal adalah perpindahan posisi sosial seseorang atau kelompok ke posisi lain yang sederajat tanpa perubahan derajat atau setara sosial. Contohnya itu seorang guru pindah mengajar dari satu sekolah ke sekolah lain dengan jabatan yang sama, atau pegawai dipindah ke cabang lain tanpa perubahan pangkat. Yang kedua itu berdasarkan jenis sifat perpindahan, yaitu ada mobilitas literal, di mana mobilitas literal adalah perpindahan fisik individu atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah lain, biasanya tidak langsung mengubah status sosial, namun bisa memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi. Contohnya itu migrasi dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan, ataupun keluarga pindah ke luar negeri karena pekerjaan. Yang kedua ada mobilitas struktural, yaitu mobilitas struktural adalah perubahan status sosial yang terjadi akibat perubahan besar dalam struktur masyarakat seperti perubahan ekonomi, teknologi, atau kebijakan pemerintah. Perubahan ini biasanya terjadi secara kolektif, bukan karena usaha individu. Adapun contohnya yaitu munculnya profesi baru di bidang teknologi digital, atau banyak pekerjaan kehilangan pekerjaan lama karena otomatisasi dan beralih ke pekerjaan baru. Yang ketiga itu berdasarkan waktu terjadinya perubahan status, yaitu ada mobilitas antar generasi, di mana mobilitas antar generasi adalah perubahan status sosial yang terjadi antar generasi dalam satu keluarga, biasanya dibandingkan antara orang tua dan anak. Contohnya yaitu ayah bekerja sebagai buruh, anaknya menjadi dokter. Yang kedua ada mobilitas intergenerasi. Mobilitas intergenerasi adalah perubahan status sosial yang dialami seseorang dalam satu generasi atau selama hidupnya. Contohnya itu seseorang yang memulai karir sebagai buruh kemudian menjadi pengusaha sukses. Kemudian saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab mobilitas sosial. Mobilitas sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat memudahkan atau menghambat perpindahan status sosial. Antara lainnya yaitu pertama ada pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berperan dalam membuka peluang mobilitas sosial. Melalui pendidikan, seseorang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan status sosial yang lebih tinggi. Mengapa pendidikan itu penting sih? Pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga individu lebih siap bersaing di pasar kerja. Misalnya, seseorang yang menempuh pendidikan tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan bergengsi dibandingkan yang hanya berpendidikan rendah. Adapun dampak pendidikan yaitu
Pendidikan tidak hanya meningkatkan status ekonomi, tetapi juga memperluas wawasan dan jaringan sosial yang dapat mendukung mobilitas sosial. Yang kedua yaitu ada ekonomi, di mana kondisi ekonomi keluarga sangat mempengaruhi peluang seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Keluarga yang memiliki modal dan kekayaan yang lebih besar biasanya lebih mudah mengakses pendidikan berkualitas, pelatihan, dan peluang usaha. Adapun modal ekonomi yaitu modal sebagai sosial. Dengan modal ekonomi seseorang bisa membuka usaha, mengikuti pelatihan, atau melanjutkan pendidikan tanpa hambatan finansial. Keterbatasan ekonomi sebaliknya, keluarga miskin sering menghadapi kesulitan untuk menyediakan pendidikan dan kesempatan yang memadai bagi anggota keluarganya, sehingga mobilitas sosial menjadi terbatas. Yang ketiga yaitu ada faktor pekerjaan dan prestasi. Jenis pekerjaan dan prestasi kerja sangat menentukan status sosial seseorang. Pekerjaan yang bergengsi dan prestasi yang diakui masyarakat dapat meningkatkan posisi sosial. Misalnya promosi dan keberhasilan, misalnya yaitu seorang pegawai yang berhasil dipromosikan menjadi manajer, atau seorang pengusaha yang sukses dapat mengalami peningkatan status sosial. Juga misalnya kita ambil dari pengaruh prestasi, yaitu prestasi kerja yang baik menunjukkan kemampuan dan dedikasi sehingga membuka peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu faktor perkawinan, di mana perkawinan atau pernikahan juga dapat menjadi faktor penting dalam mobilitas sosial, terutama ketika seseorang menikah dengan individu yang memiliki status sosial lebih tinggi. Pernikahan sebagai jalur mobilitas. Melalui perkawinan, seseorang bisa mendapatkan akses ke lingkungan sosial, sumber daya, dan peluang yang sebelumnya tidak dimiliki. Adapun contohnya misalnya seseorang individu dari keluarga sederhana menikah dengan orang yang berasal dari keluarga terpandang, sehingga status sosialnya ikut meningkat. Yang selanjutnya itu kelima yaitu faktor warisan. Misalnya itu warisan berupa kekayaan, jabatan, status sosial dari keluarga juga dapat menjadi jalur mobilitas sosial. Adapun contoh warisan kekayaan, misalnya anak yang mewarisi harta atau bisnis keluarga biasanya memiliki modal untuk mempertahankan atau meningkatkan status sosialnya. Adapun misalnya warisan jabatan, dalam beberapa masyarakat atau jabatan atau gelar tertentu bisa diwariskan sehingga status sosial juga berpindah antar generasi. Selanjutnya yaitu keenam, faktor jaringan sosial atau networking. Relasi sosial atau jaringan pertemanan yang luas dapat memudahkan akses informasi dan peluang untuk naik status sosial. Manfaat jaringan sosial ini yaitu melalui jaringan yang kuat, seseorang bisa mendapatkan informasi tentang pekerjaan, peluang usaha, atau bantuan sosial yang dapat meningkatkan statusnya. Contohnya yaitu seorang yang memiliki banyak koneksi di dunia bisnis atau pemerintahan lebih mudah mendapatkan peluang promosi atau proyek usaha. Selanjutnya itu ketujuh yaitu faktor perubahan sosial dan politik. Perubahan besar dalam masyarakat seperti perubahan kebijakan pemerintah, revolusi, atau transformasi sosial dapat membuka peluang mobilitas sosial. Misalnya itu dari perubahan kebijakan, contohnya program pemerintahan yang memberikan beasiswa atau pelatihan kerja bagi masyarakat miskin dapat meningkatkan mobilitas sosial mereka. Ada contoh dari revolusi sosial, misalnya perubahan struktur sosial akibat revolusi atau pergantian sistem politik dapat mengubah hierarki sosial dan memberikan kesempatan baru bagi kelompok tertentu. Kemudian yaitu kedelapan yaitu urbanisasi dan migrasi, di mana perpindahan penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi atau antar wilayah yaitu disebut migrasi sering membuka peluang mobilitas sosial karena akses lebih luas ke pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas sosial. Kita ambil dari urbanisasi yaitu penduduk desa yang pindah ke kota biasanya mencari pekerjaan yang lebih baik dan
peluang hidup yang lebih baik sehingga berpotensi meningkatkan status sosial. Kemudian kita ambil dari migrasi, di mana migrasi antar wilayah atau antar negara juga membuka peluang baru, meskipun terkadang juga membawa tantangan adaptasi budaya dan sosial. Selanjutnya yang ke-9 yaitu ada faktor individu. Motivasi, tekad, kerja keras, dan bakat pribadi sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam melakukan mobilitas sosial. Adapun peran individu yaitu seseorang yang memiliki semangat tinggi, disiplin, dan kemampuan untuk belajar lebih cepat biasanya lebih mudah mencapai perubahan status sosial. Contohnya yaitu seorang buruh yang terus belajar dan berusaha keras akhirnya berhasil membuka usaha sendiri dan naik status sosialnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya mobilitas sosial ini adalah proses perpindahan posisi sosial individu atau kelompok dalam masyarakat yang mencerminkan dinamika sosial dan tingkat keterbukaan masyarakat. Faktor pendidikan, ekonomi, pekerjaan, jaringan sosial, dan perubahan sosial politik sangat mempengaruhi mobilitas sosial. Dampaknya juga beragam dari kemajuan hingga konflik sosial. Oleh karena itu, pemahaman dan pengelolaan mobilitas sosial yang baik sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, dinamis, bahkan menjadi masyarakat yang sejahtera.